Timnas Indonesia mempersiapkan diri menyambut laga lanjutan babak kualifikasi melawan Timnas Cina pada 5 Juni 2025 dan Jepang pada 10 Juni 2025 demi bisa lolos Piala Dunia atau Pildun 2026. Melawan Timnas Cina dan Jepang merupakan matchday terakhir putaran ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jai Itzes dan kawan-kawan di tempat latihan mulai Senin, 26 Mei hingga Sabtu, 31 Mei mendatang. Skuad Timnas Indonesia berdatangan ke Bali guna melakoni pemusatan latihan, dan tertutup untuk umum. Pada Senin sore, Timnas Indonesia menggelar pemusatan latihan, atau Training Center atau TC sebagai persiapan. Pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert, memanggil 32 pemain mengikuti latihan di Bali. Ada 23 pemain hadir dalam sesi latihan perdana di Bali United Training Center, di Pantai Purnama, Sukawati, Kabupaten Gianyar, Bali. Mereka menjalani latihan di lapangan dengan total luas mencapai 30 hektar. PSSI kerap memilih Bali United Training Center sebagai lokasi skuad Garuda menjalani persiapan kualifikasi Piala Dunia 2026, dari ronde pertama hingga ketiga saat ini. Tempat tersebut dinilai representatif dan memiliki rumput standar internasional. What are focus training? Well, this is the first training that we do now. This is to get everything out, the tiredness of the players. This is, to get each other, to know each other a little bit more because they've been away a long time. Just to give the feeling back that we're going to do something important here in Indonesia. Di latihan ini, selain mengasah menu latihan, para pemain diajak saling mengenal dan membangun kecocokan dalam tim sebelum berlaga. Latihan bersama ini merupakan kesempatan perdana mempertemukan tim Garuda setelah sebelumnya mereka memiliki jadwal padat dan terpencar dengan masing-masing klub dan beda negara. What menu you will give to them today? What menu? Yes. Well, we have some passing drills, we have some finishing, but the most important thing is that they know what they need to do when they're on the pitch. So you need to train, because training is to repeat the things that you want to see in the game. Jadwal latihan bersama di Bali lebih lama dibandingkan persiapan sebelumnya saat menghadapi Australia dan Bahrain. Patrick Kluivert, pelatih asal Belanda ini mengatakan akan memberikan menu latihan yang ringan pada pertemuan pertama. Mulai dari passing drill untuk meningkatkan kemampuan para pemain dalam mengoper bola hingga penyelesaian akhir agar menjadi gol. Mantan pemain Barcelona dan timnas Belanda itu memastikan kondisi sejumlah pemain secara umum dalam kondisi prima secara fisik dan mental. Kata Patrick, masih ada sekitar 5 atau 6 pemain belum datang dan dalam perjalanan menuju Bali untuk mengikuti latihan diantaranya Kelvin Verdong, Jai Itzes, Mes Hilgers, Martin Paes, dan Kevin Dix. Can you give any information about our player condition, their physique, their mentality? Well, mentality fantastic. Everybody wants to play. Everybody is eager to do fantastic things with the team. And now we're going to train. This is the first time that we are on the pitch, so we got more time than in the first games against Australia and Bahrain. So we really have the time to train the exact things that we want to see back in the game. Di sisi lain, Patrick memuji lokasi latihan karena memiliki pemandangan alam berupa pantai sehingga menunjang suasana berlatih. Bagi Patrick, latihan di Bali United Training Center merupakan pertama kalinya. Sedangkan, pelatih sebelumnya, era Shin Tae-yong sudah pernah beberapa kali. Patrick Kluivert serta tim kepelatihan lain tiba di Bali pada Rabu, 21 Mei, kemudian meninjau Bali United Training Center. What's your opinion about the Bali United Training Center? Well, I mean, look around. This is a fantastic environment. The pitches are very good, and that's what we need to train good. Good pitch, good environment. Para pemain yang hadir pada latihan perdana diantaranya Hernando Ari, Nadeo Argawinata, Ula Romeni, Ramadan Sananta, Rafael Struik, Pratama Arhan, Shain Patinama, Marcelino Ferdinand, Ricky Kambuaya, Nathan Choi Aon, dan Asnawi Mangkualam. Salah satu yang menarik dalam latihan ini adalah kembalinya Stefano Lillipali. Sebagai informasi, Stefano Lillipali terakhir kali memperkuat timnas Indonesia pada tahun 2023. Kala itu, timnas Indonesia dilatih Shin Tae-yong. Stefano Lillipali kemudian tak pernah lagi mendapat kepercayaan dari Shin Tae-yong karena usianya dianggap tak muda lagi. What is the reason you call Stefano Lillipali again? What's the reason? Well, he showed his quality.
He's playing on a position which is very interesting for us, and he's got experience as well as a player, so he can also have influence on the younger players in our team. Stefano Lillipali mengaku senang bisa kembali memperkuat timnas Indonesia dan berambisi meraih 3 poin lawan Cina di kualifikasi Piala Dunia 2026. Selain itu, Lillipali memuji fasilitas lengkap pemusatan latihan Bali United yang membuat pemain nyaman. Ini menjadi momen penting bagi Lillipali untuk unjuk gigi di depan pelatih Patrick Kluivert. Namun, ia masih harus berjuang menembus 23 nama terakhir yang akan didaftarkan untuk melawan Cina dan Jepang. Lillipali menyebut berada satu kamar di hotel dengan Kelvin Verdong yang belum tiba di Bali untuk mengikuti latihan perdana. Pemain yang musim lalu memperkuat Borneo FC itu menilai kekuatan timnas Indonesia saat ini sangat bagus dan berpotensi raih kemenangan atas Cina. Sebagai pemain tertua di skuad Garuda, Lillipali kini berusia 35 tahun memikul peran tak sekedar di lapangan, tapi juga dalam komunikasi tim. Bahagia saya bisa kembali bersama timnas. Bahagia. Bagaimana menurut persaingan di timnas sendiri, Panu? Bagus, suasana bagus. Ya, TC di sini sangat bagus, fasilitas top. Kita bisa fokus untuk dua pertandingan ke depan. Sudah berkomunikasi dengan pemain-pemain lain, apalagi kan Stefano baru dipanggil nih setelah lama, sekian lama. Komunikasi ya, ya mereka sudah tahu saya sudah lama tidak dipanggil, tapi sekarang pelatih baru ya, ada kesempatan baru juga, ya bagus buat saya. Kalau melihat dengan gaya main timnas sekarang, Stefano pede apabila dipasang menjadi starting dan melengkapi timnas untuk bisa meraih 3 poin melawan Cina? Kalau saya lihat skuad timnas sekarang, kita main home juga, kita harus 3 poin lawan Cina, itu sangat penting. Kita harus menang di situ, ya, kita kasih maksimal. Panu, Cina akan diperkuat 3 pemain naturalisasi, seperti apa tanggapannya? Ya, kita juga ada banyak pemain naturalisasi, itu tidak masalah buat kita. Kita fokus untuk tim nasional Indonesia, dan ya, semoga memberikan terbaik untuk Indonesia. Skuad Garuda dijadwalkan menjamu Cina pada laga lanjutan putaran ketiga babak kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, pada Kamis 5 Juni 2025. Kemudian, 5 hari berikutnya timnas Indonesia akan bertandang ke Jepang. Have you already seen the Chinese team? Of course, of course. And what do you think about that? Well, it's a good team. You never underestimate your opponent. But I'm a coach. I'm looking at my team and how I can harm the opponent. So the strength of my team is the most important thing always. Saat ini, Indonesia berada di peringkat keempat dengan koleksi 9 poin. Tim Garuda berada di bawah Jepang yang mengoleksi 20 poin, Australia dengan 13 poin, dan Arab Saudi dengan 10 poin. Jika sukses menyapu bersih 2 laga sisa, peluang Indonesia lolos langsung menuju Piala Dunia 2026 terbuka lebar.